Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para dani, para tuan guru, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus adinda tiang Tuan Guru Haji Amiruddin Zayadi SPDI, pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Ulum Asy-Syafi'iyah Desa Banyu Urip, adinda kami yang sangat kami segani, Tuan Guru Haji Lalu Maswa Ibrahim, pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Anwar Desa Kateng, adinda yang terhormat Ustadz Muhammad Ehsan, pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Ihsan, kemudian yang mewakili Ketua Kecamatan Paraya Barat Ananda Ustadz Fawaid, para kades, mungkin ada kepala desa yang hadir, para ibu-ibu, para santri santriwati Riyadul Ulum Asy-Syafi'iyah yang dirahmati Allah. Sediman yang iring pelunggu sejenak untuk menyampaikan tausiah singkat yang berkaitan dengan masalah kewajiban menuntut ilmu harlah ke-11 Pondok Pesantren Riyadul Ulum Asy-Syafi'iyah. Kemudian juga kita merayakan haul Majmu'us Masyayikh dan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengawali dengan menghadiahkan pahala Al-Fatihah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan semua pengikutnya min yaumina hadza wa ila yaumiddin, dengan doa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tibain amat masing-masing. Nah, bagi mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan semoga diterima amal ibadahnya dan ditempatkan dalam surga Jannatul Naim.
bagi keluarga kita, ibu bapak kita, saudara-saudara kita yang masih hidup. Kiranya Allah menganugerahkan nikmat kesehatan, keafiatan, panjang umur dan rezeki yang cukup. Dengan doa li walidina wa walidi wa walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa auladina wa banatina wa li zawjina wa zawjatina wa li masyayikhina. Ya Allah, untuk ibu bapak kami semua yang hadir di sini ya Allah, untuk datuk nenek kami ya Allah, untuk saudara-saudara kami, untuk putra-putri kami, untuk suami kami, istri kami, dan tidak lupa ya Allah untuk guru-guru kami yang telah berjasa menempa jiwa raga kami dengan tafaquh fiddin, paham tentang agama Islam. Anallah yaghfir lana wa lahum. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa mereka. Wa ja'alu makanahu fi jannatin na'im, dan kuburkan kami kelak ya Allah dalam surga Jannatul Naim. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita lakukan ini sesuai dengan tema khairun nas anfa'uhum linnas, sebagus-bagus dengan yang berguna bagi orang lain. Kita menghadirkan pahala kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, supaya kita kelak di yaumul hisab mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghadirkan pahala kepada ibu bapak kita karena kita merasa berhutang budi kepada ibu bapak kita, pada datuk nenek kita yang telah membimbing kita sehingga kita menjadi insan yang berguna bagi agama, masyarakat dan bangsa. Hadirin yang kami hormati, mangkin iki perlu sami sedetiang merayakan 3 hal: Isra Mi'raj, hari ulang tahun pondok pesantren, kemudian juga haul para masyayikh. Dalam peribahasa Indonesia dikatakan sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali kayuh dayung, sekali pelonggo adakan acara. 3 hal pahala yang kita kumpulkan pada siang hari ini. Pahala kita silaturahim dalam rangka harlah pondok pesantren Riyadul Ulum, karena silaturahim ini penting. Artinya baca Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Saya sagene mili ya terpenuhi rezekina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya melet milih terpanjangan umurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Obat, terima kasih Tuan Guru, obat panjang umur, obat banyak rezeki disiapkan oleh Allah, terutama panjang umur. Tidak ada dijual obatnya di rumah sakit umum. Obat panjang umur tidak ada diobral oleh Allah di Alfamart, Indomaret. Obat panjang umur tidak ada dijual oleh Allah di kios-kios kayak jual rokok, jual kopi dan lain sebagainya. Tapi kata Nabi, barang siapa yang ingin diperbanyak rezekinya, saya milih terpanjangan umurnya, satu obatnya fal yaswil rahimahu, sering-sering bersilaturahim. Ini obatnya, obat panjang umur terutama. Dulu masyarakat Lombok rata-rata umurnya 100 tahun. Karena apa? Karena mereka sering silaturahim
berkunjung ziarah kepada tuan guru yang ada di Peraya, yang ada di Lombok Timur, di Lombok Barat. Mangki niki pendek-pendek umurnya karena silaturahim terhalang oleh kesibukan. Inna zamana kad istadara, karena perkembangan zaman maka berubah peradaban umat manusia. Bukan hanya peradaban yang berubah, akhlak yang berubah, banyak hal yang berubah. Di buah-buahan banyak berubah. Laik dikenal, kita kenal namanya pauk dodon, makin hilang pauk dodon. Pauk perawa yang baru harum baunya sekarang hilang, diganti dengan harum manis. Harum manis ini masak dua jeluk terus meliwat. Tapi kalau pauk dodon sekalipun dimasukkan ke dalam koper, dia akan keluar harum baunya semerbak. Ini kemudian banyak lagi hal-hal yang keluar yang jauh berubah. Dengan mamak kadu lekuk hilang sekarang, kadu pelocok niki hilang budaya itu. Termasuk orang gecok tembakau hilang, kadu kelabang niki hilang sekarang karena perkembangan sains dan teknologi yang begitu tinggi. Maka yang lama akan menjadi budak. Inna zamana kad istadara. Sehingga saya salut kepada Bapak Tuan Guru Amiruddin Az-Zayadi melaksanakan acara ini untuk mengingatkan kita, terutama tradisi Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita jangan lupa pidato Bung Karno pada tahun 1965. Dalam pidato Nawaksara dikenal dengan istilah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekarang kita kembali Isra Mi'raj ini, kita rayakan supaya tertanam di hati generasi kita, generasi milenium, generasi yang muda-muda sekarang ini, sepaham bahwa Isra Mi'raj yang terjadi 1400 tahun yang lalu, hasil utamanya adalah untuk melaksanakan perintah salat yang 5 waktu. Itu pun berproses, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Prosesnya berbeda dengan yang lain, nabi-nabi rasul yang lain. Kalau Nabi Musa alaihissalam Allah Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa di Bukit Tur Sina, itu pun cahaya. Nabi Isa ada kelebihan, diberikan dengan izin Allah untuk menghidupkan orang mati sejenak saja, beberapa saja kemudian kembali mati. Nabi Ibrahim diberikan kelebihan melahirkan para nabi rasul yang sekarang adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Sulaiman diberikan kerajaan, bisa berbicara dengan binatang, bisa memanggil jin dan lain-lain. Nabi Muhammad kelebihannya di atas segala-galanya, dia diisrakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Untuk menerima perintah salat itu, Rasulullah SAW diundang oleh Allah melalui proses Isra dan Mi'raj dengan Masjidil Haram Mekah, mampir di Madinah, Yathrib, kemudian terbang lagi ke Palestina di Masjid Al-Aqsa. Dari sana dia Mi'raj, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, baru menempuh yang namanya Aras Mustawa dan Sidratul Muntaha.
dalam perjalanan Isra, sebelum Nabi Muhammad Isra, dia dibangunkan, didatangkan, diundang oleh Allah dan mengutus malaikat Jibril dan Mikail untuk dibelah dada Nabi Muhammad. Kenapa dibelah? Dicuci hatinya, perutnya, paru-parunya, mulai dari leher sampai di bawah pusar, dicuci sama air Zam-Zam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW akan melintasi perjalanan maha dahsyat, akan mengarungi langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Dibutuhkan kekuatan badan fisik kita ini tidak mampu menembus langit itu, sehingga badannya tetap badan tapi dibentuk oleh Allah dengan izin Allah menjadi badan cahaya. Karena yang datang burak kendaraan Nabi Muhammad cahaya, burak. Malaikat Jibril cahaya, menur. Malaikat Mikail cahaya. Nabi Muhammad masih fisik badan biasa, direkayasa oleh Allah, dicuci badannya, dijadikan badan cahaya untuk bisa menembus perjalanan Mi'raj. Sebab kalau badan fisik sekarang kita ini, jangankan kita, pesawat doang yang naik melebihi 50 km ke atas langit, dia akan beku. Turun tidak bisa, naik tidak bisa. Atmosfernya tidak mampu. Tebalnya atmosfer niki yang menghalang matahari terlalu panas masuk ke bumi, kurang lebih 1 kilo tebalnya menurut ilmu astronomi. Menurut ilmu fisika, badan Nabi Muhammad yang dicahaya ini kecepatannya sama dengan kecepatan matahari yang terbang dibawa oleh burak. Al-barq adalah kilat. Matahari kecepatannya 1 menit matahari 75.000 km matahari sinar yang jatuh ke bumi per menit, per detik 75.000 km matahari sinarnya masuk ke bumi. Per menit 45 juta kilometer kecepatan matahari. Itulah kecepatan burak. Kecepatan burak itu. Kemudian per jam matahari itu 2 miliar 700 juta kilometer per jam. Isra Mi'raj ini menggunakan waktu kurang lebih sulusul lail, sepertiga malam, katakanlah 3 jam, hampir 10 miliar kilometer. Ini yang ditembus oleh badan Nabi Muhammad yang sudah direkayasa menjadi cahaya. Inilah kekuasaan Allah, sehingga ayat Al-Quran tentang Isra Mi'raj ini diawali dengan Subhanallazi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah, maha dahsyat Allah, maha kuasa Allah, maha agung Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada tandingannya. Diawali peristiwa Isra dengan subhana. Ini kalimat yang luar biasa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, firman Allah. Karena dalam perjalanan Isra Mi'raj ini banyak hal-hal yang aneh-aneh yang bisa dihimpun masa lalu, cerita masa lalu, cerita Nabi Nuh yang tenggelam ada, cerita Nabi Adam yang diciptakan Allah, cerita jin, ifrit, iblis dan lain ada, semua digambarkan. Dan masa kini pada waktu itu dan masa yang akan datang, dihimpun 3 masa. Sama dengan acara ini,
sekali merangkul dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali kita melihat masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, dalam peristiwa Isra niki linuriyahu min ayatina, Allah memberikan gambaran, antara lain saya keluarkan satu saja, ada dua ya, yaitu wa wajada rihan thayyibatan faqala ya Jibril. Dalam perjalanannya dari Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia mencium bau harum luar biasa, harum sekali, luar biasa harumnya. Nabi Muhammad bertanya, "Maha ya Jibril, Nabi gerangan niki Jibril kok harum sekali bau ini, ruangan ini, daerah ini?" Jawab Jibril, "Hazihi raihatu Masitati binti Fir'aun wa waladiha." Inilah kuburannya Masitah, seorang wanita pejuang akidah, pejuang keimanan, yang berani bertarung dengan Fir'aun laknatullah bersama putra-putra dan suaminya, dihukum oleh Fir'aun gara-gara dia selaku tukang sisir Masitah dan Nina niki dibegawean oleh kerajaan Fir'aun. Tugas dia hanya menyisir anak Fir'aun yang wanita. Begitu dia menyisir, sisir niki jatuh. Begitu jatuh, kata Masitah, "Ta'isha Fir'aun," celaka Fir'aun. Celaka Fir'aun. Begitu dia Fir'aun jatuh, ta'isha Fir'aun. Apa katanya? Anaknya yang disisir ini mengatakan, "Bismillah ta'isha Fir'aun." Dengan nama Allah celaka Fir'aun. "Awalaki Rabbi gairi abi." Apakah awalaki rabbuki gaira abi, apakah Masitah kamu punya Tuhan selain bapak saya? Kata anaknya. "Naam, ya. Rabbi wa rabbukallah." Tuhan saya dan Tuhan kamu Allah, bukan Fir'aun. Nah, Fir'aun kayak kenal dia sangat diktator. Jadi dikit dibunuh orang pada masa itu. Apa Pak Akhbir tu ala abi, apakah saya akan cerita kepada bapak saya? Silakan cerita. Keberanian Masitah ini yang namanya pahlawan keimanan luar biasa. Kata Masitah, "Silakan." Akhirnya dilaporkan kepada Fir'aun. Fir'aun panggil Masitah, "Benar kamu punya Tuhan selain saya?" "Benar. Rabbi wa rabbukallah," Tuhan saya dan Tuhan kamu Allah, bukan kamu Fir'aun, bukan kamu manusia biasa. Disuruh kembali, murtad tidak mau. Akhirnya dihukum Fir'aun. Masitah dihukum. Pertama hukumannya dibuatkan gundukan api segunung niki, apinya ini ditaruh jembangan di tengahnya, di tengah air mendidih, satu persatu mulai diterjunkan untuk dibunuh, dikelak di jambangan itu. Mulai suaminya pertama, suaminya dia sami'na wa ta'ana, ada petunjuk dari Allah, tidak takut mati. Berikut anaknya yang 6 tahun, supaya berubah, Masitah tidak berubah. Kemudian yang terakhir, Masitah seorang wanita bersama anaknya yang baru 6 bulan anaknya itu. Begitu dia melangkah Masitah ke jambangan air yang mendidih itu, dia mundur 2 langkah Masitah. Kata anak dari bayi niki di gendongan Masitah, dia bilang, "Ya am, hei ibuku, jalan terus, jangan takut, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan takut, jangan ragu, kita bersama Allah. Unin bayi niki sehingga dia terjun dan meninggal dunia. Inilah kuburannya, kata Jibril.
Perjuangan ini kita bisa ambil hikmah bahwa perjuangan wanita luar biasa. Wanita, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaum ibu, bukan di kaum laki-laki. Karena perjuangannya dari masita. Nabi Rasul lahir dari rahim wanita. Presiden, jenderal, gubernur, bupati, camat dari rahim wanita. Itulah kelebihan dengan Nina ibu-ibu Pelunggu Sami, termasuk orang yang luar biasa, sehingga Rasul mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Dan ajaran Islam melarang anak-anaknya untuk durhaka kepada ibu bapak, terutama ibu. Ibu ini jasanya besar. Mana dia melahirkan berdarah-darah, kadang-kadang dia bisa meninggal dunia mati nganak kendeparan gara-gara melahirkan seorang bayi. Inilah kebesaran seorang ibu. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya, yang utama, ya, utama dari peringatan Isra Mi'raj ini adalah summa ata ala qaumin turdahu ru'ushum kullama rudiyat sa'adat sekamakana. Dia melihat sekelompok orang oleh Nabi Muhammad Isra saat dia menunggang burak. Orang-orang kelompok kaum yang memukul-mukul kepalanya sampai berlumuran darah, dipukul habis, pukul keluar darah, kembali lagi utuh, pukul berdarah-darah, sana sini kembali utuh. Mahadha ya Jibril, apa gerangan ini Jibril? Maka mirun kaum empuk otak sampai belah hancur, keluar lolornya, berdarah-darah, kembali utuh. Kembali dia pukul dirinya sendiri. Basin Jibril itu ansi Nabi Muhammad, Nabi karangan deki. Basin Jibril, haulai alladzina tatatakalu ru'ushum anis salatil maktubah. Inilah orang-orang contoh umat kamu Muhammad yang besok mereka ini berat untuk melakukan salat 5 waktu, padahal salat belum turun perintahnya. Ini gambaran umat kamu Muhammad, ini contoh siksa yang diberikan, azab yang dialami oleh umat kamu yang tidak mau salat, yang bolong-bolong salatnya. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Belum ada perintah, baru perintah keluar setelah Mi'raj. Mi'raj langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Langit keenam dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur niki sehari 70.000 malaikat masuk, hilang terus tiap hari. Ini kemuliaan Baitul Ma'mur. Nah, dari sanalah mengantar malaikat Jibril, ya Muhammad, saya mengantar anda sampai di langit ke-7. Saya tidak ada izin untuk lanjut ke aras dan Sidratul Muntaha. Anda jalan sendiri, tapi dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, Nabi Muhammad jalan menembus aras, mustawa dan Sidratul Muntaha. Tidak seperti kita pergi dari Kediri ke Cakra atau dari Kediri ke Kateng, tidak. Aras itu jauh lebih besar dari bumi ini, lebih luas lagi. Belum langit pertama, kedua. Ini perjalanan yang luar biasa. Hanya Nabi Muhammad yang diberikan undangan oleh Allah untuk menuju Sidratul Muntaha dibanding dengan nabi-nabi yang lain, khusus menerima pendasar.
Nah, sampai di Sidratul Muntaha, Nabi bersabda, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Nenek kaji, engkau yang kami tuju, dan kaji niki hambamu ini ya Allah siap menerima perintahmu. Firman Allah apa dalam hadits qudsi, faradtu alaika wa ala ummatika hamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Aku wajibkan kepada kamu dan umat kamu Muhammad untuk melaksanakan salat 100 kali sejala semalam. Diterima, turun sampai di langit ke-6. Ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, apa oleh-oleh yang datang diberikan Allah kepadamu? Furida alayya wa ala ummati hamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Kewajiban di diriku dan umatku untuk melaksanakan salat 100 kali sejala semalam. Tulah farji fasalut tahfif, kembali kamu minta keringanan. Fa inna ummataka la tati, umat kamu tidak mampu laksanakan salat 100 kali sejala semalam, tidak mampu. Kecil-kecil umat kamu, umurnya pendek-pendek, kata Nabi Musa. Nabi Nuh, Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh 750 tahun. Nabi Muhammad a'mal ummati ma baina 60 wa 70 tahun. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Apalagi akan melaksanakan salat 100 kali semalam. Kembali bolak-balik 10 kali, akhirnya diteruskan jadi 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ini pun banyak yang lalai. Fawailul lil musallin, maka neraka wel bagi hukuman bagi orang-orang salat karena lalai. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang dapat neraka wil karena salat karena mereka lalai dengan salatnya, terutama salat asar dan salat subuh. Salat asar kan terlalu asik bekerja di bangkat, pantau kedelai, sulit tembakau, kemudian yang lain-lain. Sudah ada waktu asar, nanti dulu masih ada waktu, lama-lama keliwatan waktu. Salat subuh karena terlalu dingin, malas tidak bangun, tidak bangun tapi tidak mau dia salat, masih dingin, ini liwat waktunya. Ini fawailul lil musallin. Ini kita umat Islam harus benar-benar melaksanakan salat 5 waktu supaya kita selamat dunia dan akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat, supaya kita hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Dari mana kita dapat fatwanya? Liwat para tuan guru kita, termasuk di sini tuan guru Amiruddin Az-Zayadi, tuan guru lalu Mas'ud dan lain-lain. Nah, kita ngaji ke beliau-beliau ini supaya kita selamat hidup kita dunia dan akhirat kita. Kemudian yang berikutnya saya coba singgung mengenai harlah ke-11 pondok pesantren ini. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan, i'lam bi anna talabal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bitta'zim. Ketahuilah bahwa menuntut ilmu itu bagi mereka yang menuntut ilmu tidak akan berguna ilmunya, tidak akan membawa manfaat ilmunya kalau sudah tamat di sekolah, illa bita'zimil ilmi, kecuali dengan menghargai ilmunya. Bagaimana cara menghargai ilmunya? Nah, bangun madrasah, bangun pondok, dia sudah sarjana, sudah tuan guru, sudah ustad, bangun madrasah karena tuntutan jamaah terhadap agama. Bangun, ini orang yang mulia. Min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim, untuk mendapatkan keberkahan ziyadatul anil khair harus orang tersebut menghormati gurunya. Nah, ini yang kadang-kadang banyak yang tidak menghormati gurunya. Tamat dia di madrasah tapi tidak dipakai oleh masyarakat. Tamat dia, gelarnya ustadz tapi tidak terpakai, tidak ada barakah. Tapi kalau dia hormat pada gurunya, baik guru yang di SD, guru walaupun sekolah umum,
SMP, SMA yang pernah disentuh kepalanya oleh ilmu, dia harus hormat pada gurunya, apalagi agama. Min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Untuk menghargai, menghormati sebab barakah ilmunya, dia harus hormat pada gurunya. Inilah yang kita harapkan dari hari ulang tahun ke-11 Siratul Ulum di bawah bimbingan daripada Tuan Guru Haji Amiruddin Az-Ziyadi. Yang ketiga, sedikit ini kita merasa sedikit dunia global makin iki, ya, kita lihat karena tingkah laku manusia, moral, peradaban yang hilang. Apa yang terjadi belahan dunia sana, di Amerika kita tonton di televisi, di YouTube, di WhatsApp, di Instagram, bagaimana Los Angeles terbakar. Ini saya buka ini dikit supaya memahami otak kita. Los Angeles ini terbakar. Allah sudah murka pada orang Amerika karena di Los Angeles niki pabrik senjata yang dikirim ke Israel untuk menghantam Gaza ada di Los Angeles, dihancurkan oleh Allah. Ini jumlah hutang Israel ke Amerika 425 triliun khusus senjata yang dikirim dari Los Angeles. Dan orang Gaza banyak meninggal dunia, anak-anak, wanita, hampir 70.000 lebih, akibat peperangan tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan terjadinya perjanjian untuk perdamaian kemarin. Sebelum terjadi kebakaran, inilah kekuasaan Allah. Iza arada syai'a ayyakuna lahu kun fayakun. Jadilah, celakalah. Nah, ini sebelum terjadi kebakaran di Los Angeles. Los Angeles ini kota terkaya nomor 3 di dunia. Di dunia nomor 3 terkaya. Hollywood ada di Los Angeles. Selebritis, bintang-bintang film ternama ada di Los Angeles. Harga rumah mereka di Los Angeles itu rata-rata 3 miliar harga rumah, satu rumah. Luas Los Angeles 40.000 hektar. Itu habis terbakar kalau sudah Allah berkehendak lain. Sebelum terjadi kebakaran tanggal 5 Januari kemarin 2005 mereka adakan pesta para bintang film, para selebritis, para pengusaha, para pejabat di satu area di Los Angeles, hura-hura, bergembira ria, pesta segala macam, seks segala macam. Apalagi di sana terkenal Amerika itu kebebasan seks, ada namanya kelompok LGBT niki kelompok lesbian, biseksual, arti niki biseksual dan transgender niki nina kanjeng nina merari, mama kanjeng merari, mama merari. Nah, ini zaman Nabi Lot bebas di Los Angeles. Tanggal 5 Januari mereka berhura-hura sambil mengatakan mengejek Tuhan, diejek Tuhan, dihina Tuhan Allah. Hei para peserta pesta, apakah ini ciptaan Allah? Alat seperti ini tidak, ini bukan ciptaan Allah, bukan ciptaan Tuhan katanya. Apakah kita ini ada Tuhan? Kita ini kita bebas, tidak diawasi oleh Tuhan karena kita tidak punya Tuhan. Kata mereka tanggal 5 Januari sambil berpoya-poya hura-hura.
tanggal 6 Januari Donald Trump ini pidato napi ini pidato Donald Trump sebelum dilantik jadi presiden. Dia sudah bercita-cita. Bahasa Donald Trump saya kutip di TV, if they are not spexed by the time I get into office, all hate will break out in the middle East and it will not be good for Hamas. Apa artinya? Kalau sampai nanti tanggal 20 Januari sebelum saya dilantik, sandera-sandera Israel yang ada di Gaza tidak dikembalikan oleh Hamas, maka saya buat Timur Tengah dan Gaza menjadi neraka dunia. Nah, itu katanya Donald Trump mau dibuat jadi neraka dunia. Ini sombong Donald Trump, dikira dia paling hebat. Tanggal 7 Januari malam maghrib, hutan yang ada di pinggiran kota Los Angeles terbakar. Allah mengirimkan api dari neraka melalui burung ababil. Kan banyak sekali burung-burung berkeliaran waktu itu di TV, kita bisa lihat. Dan anehnya ini, saat api itu membakar hutan pinggiran Los Angeles, didatangkan angin badai yang kecepatan angin ini 160 km per jam. Ini yang menyapu api ini, dibawa satu, kelihatan burung-burung banyak membawa api itu di TV, menyapu Los Angeles sehingga seluruh lorong-lorong di perumahan Los Angeles, seluruh gang-gang yang ada di sana, hotel-hotel, mall-mall, tempat hiburan, olahraga, semua disentuh oleh api, langsung terbakar. Pohon-pohon kayu langsung terbakar. Ini datangkan terus pesawat terbang bawa air, hampir beratus pesawat terbang, tidak mampu, tambah disiram, tambah menyala air ini. Helikopter datang juga menyiram dengan air, dengan obat-obatan, tidak mampu. Dam truk juga datang, damkar ini berapa banyak, tidak mampu. Inilah kesombongan orang Amerika, supaya mereka tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Subhanahu linuriyahu min ayatina, Allah tunjukkan kekuasaannya. Hanya satu malam Los Angeles terbakar habis, ludes, meninggalkan puing-puing kehancuran. Mereka yang tadinya kaya raya, rumahnya harga 3 miliar, sehari sudah dapat sampai 400 juta, paling rendah penghasilannya, setelah terbakar mereka tidur di emperan jalan-jalan raya kayak orang Gaza. Insyaallah la haula wala quwwata illa billah. Mereka rata-rata jatuh miskin sekarang ini. Kalau Gaza 2 tahun baru dia hancurkan, tapi Los Angeles satu malam Allah menghancurkannya. Nah, ini kita harus yakin bapak-bapak, kebesaran Allah akibat kesombongan manusia, termasuk Donald Trump. Begitu juga California sekarang merembet masuk api ke California yang berdekatan dengan Los Angeles. Juga di Washington DC dikirimkan tsunami, badai, hujan salju. Rasakan Amerika yang terlalu membantu Israel ini. Amerika ini paling jahat ya, lawan Israel. Allah membalasnya. Sehingga baru sadar mereka mau mengadakan ikatan perjanjian untuk melepaskan sandera dan perjanjian menghentikan peperangan. Bahkan sekarang kita dengar di berita-berita online ada beberapa gereja yang masuk Islam. Alhamdulillah masuk Islam, dia sadar ya. Inilah kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun.
Dia tidak akan bisa melawan manusia yang hanya kemampuan yang terbatas, termasuk kita. Karena itu kita hanya diberikan oleh Allah untuk selalu berdoa. Kata Nabi, apalagi ini bulan Ramadan, bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dia dianjurkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Nenek kaji, berkahilah hidup saya di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Balighna wa balighna Ramadana, dan berikan kami menikmati hidup pada bulan Ramadan akan datang. Kenapa kita disuruh berdoa seperti itu? Karena coba pelunggu indang makin besok lusa menjelang Ramadan bergeritik dengan meninggal dunia. Besok bulan Ramadan ini banyak meninggal dunia, sehat meninggal dunia, sakit meninggal dunia menjelang Ramadan. Karena itu kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Insyaallah mudah-mudahan kita panjang umur, kita semua diberkahi nikmat kesehatan, keafiatan untuk kita semua, termasuk seluruh jajaran pondok pesantren Riyadul Ulum, termasuk tuan guru, pimpinan pondok pesantren, kita semua, jamaah semua, ibu-ibu, adik-adik, mudah-mudahan kita diberkahi dengan hidup yang mapan, nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain, insyaallah wa biiznillah. Demikian hadirin yang bisa kami sampaikan dalam acara tausiah singkat ini. Kurang lebih ampura agung sinampura, amunara atur yang tak salah, keliru, ampura agung sinampura, nonas maaf yang dalam-dalamnya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggih hampur untuk mencari keberkahan di pondok ini. Kebetulan dewek masih dari almarhum ayahanda Tuan Guru Haji Lalu Ibrahim adalah alumni pertama dari pondok pesantren Al Islahuddin Kediri. Dewek pun pernah nyantri hanya 7 hari, sekalipun 7 hari tapi membawa keberkahan bagi kami wabil khusus di pondok pesantren Riyadul Anwar Ketangga Kateng. Oleh karena itu ndi kesemel, ndi kepatut, ndi kenyandang dewek ya mendahului guru tiang, guru kita semua. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati dan keikhlasan kami untuk berokahnya pondok ini juga Ananda Ustaz Haji Lalu Mirodin ini juga adalah alumni Islahuddin, alumni Riyadul Anwar. Oleh karena itu berhubung pelunggum tumben mendah mau lumbar nyerang nini bu ngelunsur doa zikir dan doa pelungguh mbak itu kak nyerah sepenuhnya ini tangguru nggih nggih Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بلغ رسول وما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا قرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وإلى جميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبرها وجوها وخصوصا
ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa nususu ila man nawainahum wa liman istamana hahuna bisababihim wa najrim mimma syaikhina man mata min ulama'in nahdiyin fi bilad Indonesia wa bil khusus fi Lombok. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i was salil bar wa naqi minal khataya kama yunqal thamal abyad min ad-danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan minhum wa zawjan khairan min zawjihim wa qina fitnatal qabr wa min adzabin nar wa adkhilhumul jannata ma'al abrariyat ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal kabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la tajal kabrahum ufratan min ufarin niran. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli al-kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallam. Allahumma qul lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al-amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma inna as-salama wal afiyah wa nas'aluka dawama as-salama wal afiyah wa nas'aluka tamama as-salama wal afiyah wa nas'aluka syukra as-salama wal afiyah wa nas'aluka as-salama wal afiyah min kulli bala'id dunya wal akhirah lana lil qadirin wal qadirat wal ghaibin al ghaiban ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya mujibas sa'il. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Li ajli salamatina wa salamatikum jami'an lana wa lakum wa lahumul fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. The latest agenda is Categorize Your Tumpeng by Tuan Guru Haji Muhammad Amiruddin Azyadi SPDI. Time is yours. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kita beranjak ke acara yang terakhir, yaitu pemotongan nasi tumpeng oleh Tuan Guru Haji Muhammad Amiruddin Azyadi SPDI. Kepada beliau yang haturkan. Cek satu dah. Cek. Cek. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. That's all for today. May Allah bless us. We are sorry for any mistake, and thank you very much for extending. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.